Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umurina wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyati filati hadikni. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Sob, pernah nggak terima surat cinta ini? Ini surat cinta dari tim likuidasi PT Bank Perkredatan Rakyat Kaliste Bestari. Jadi ini saya dapat suratnya. Jadi sob juga perlu ingat ya, kok kayak Ridwan senang-senang nggak juga sob, masalahnya kok kayak nggak ada masalah, masalahnya banyak sob. Cuman saya belajar untuk bisa lebih menikmati seluruh masalah, karena hidup itu udah masalah gitu. Jadi kalau Anda pikir saya tidak ada masalah, salah sob. Jadi semakin banyak masalah, harusnya kita semakin bahagia. Makanya yang harus kita cari adalah kenikmatan ibadah gitu. Ketika nikmat ibadah udah kita puas, kita bisa jalan, dapatkan, insya Allah semuanya akan menjadi ringan dipikul gitu. Dan ini suratnya, surat lelang. Jadi saya punya aset, itu nilainya sekarang 1 miliaran gitu. Hutang saya 500 jutaan, itu mau dilelang sama si bank tadi. Jadi bukan hanya aset itu saja, termasuk aset 2 karyawan saya. Kapan hari kan saya belikan tanah di Jempirnya situ, di dekatnya Art Center ya, di kota, tengah kota. Itu saya beliin tanah sekitar 2 arean gitu, 2 meter ya. Nah itu untuk karyawan saya, 2 karyawan saya. Saya beliin, saya kasih DP-nya, terus saya cicilin, yang nyicil saya sendiri perusahaan. Jadi saya dulu berpikir bahwa itu cara terbaik, ternyata salah sob. Besok lagi kalau mau memberikan tanah, ya udah kasih aja, jangan dari kreditan gitu. Saya pikir dengan kredit jalan. 2 tahun pertama lancar, sekarang lagi kelengar kan, kena kemarin kena krisis ekonomi, terus kena COVID sekarang ini, corona, tambah kelengar lagi. Ini saya nggak bisa bayar gitu. Dan bank itu ternyata bukan bank ya, ini tim likuidasi meskipun di bawah Departemen Keuangan, itu ngotot mau lelang saya. Ini lelang kedua, dimasukin KPKNL dan dan suratnya gini. Sehubungan dengan surat penetapan hari dan tanggal lelang nomor bla 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 2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari Kantor Pelayanan Negara dengan kepada tim likuidasi Kaliste di sini. Maka dengan ini kami memberitahukan pada Bapak Ibu sebagai debitur nama Muhammad Ridwan pada dalam tim likuidasi PT BPR Kaliste DL itu dalam likuidasi bahwa kami akan mengajukan lelang jasa sertifikat nomor bla 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 tanah seluas 2 meter Desa Ungasan Kecamatan Pecatu hari Jumat tanggal 20 November 2020 jam 8.15 dan ini lelangnya lelang elektronik sob. Anda kalau pas kena gitu kan pasti deg-degannya luar biasa. Dan saya alhamdulillah saya biasa-biasa aja, mau lelang nanti gimana nggak peduli, karena apa? Alhamdulillah saya waktu usaha itu saya saya ngikutin banyak nasihat orang gitu, nasihat orang sahabat saya yang Janes ya. Jadi saya tidak, meskipun dulu ditawarin agar rumah saya dijaminkan gitu. Dia padahal memberikan ini memberikan plafon tuh hampir 1,5 kali gitu. Anggaplah nilainya 5M, dia mau ngasih 7,5M gitu. 7,5M belum yang lain-lainnya gitu. Mau dinaikin semua, asal rumah, tapi saya tolak gitu. Saya tidak mau, saya kekeh nggak mau, dan alhamdulillah. Sekarang ini kenapa saya tenang? Karena orang bank tidak bisa datang seenaknya ke tempat saya gitu. Besok ke kantor gitu. Urusan itu tuh nggak usah di sini. Kalau dulu ketika kita gimana, dia masih seenaknya gitu. Coba bayangin kalau rumahnya saya jaminkan, dan gitu masih dalam proses gitu, deg-degannya. Yang jadi prahara, yang jadi neraka adalah seluruh keluarga kita deg-degan, kapan kita diusir gitu. Kan seolah bayangan seperti, padahal nggak juga sih. Intinya seperti itu. Tapi kalau yang dilelang adalah asetnya di luar, ya udah kita hadapi dengan kepala dingin, meskipun agak berat juga gitu. Kalau saya sih pasrah, kalau memang terjadi lelang dan udah gimana, kalau bukan rezekinya nggak apa-apa, kita nyari lagi. Yang penting tuh gini loh, bukan masalah kehilangannya sob, dan kita ingin dapatkan kembali, bukan. Yang penting kita ada kesempatan untuk berusaha kembali. Jadi harta ini kalau dilihat gimana akan hilang, ya hilang aja gitu. Dan harta yang abadi kan amal ibadah kita nanti yang diterima oleh Allah gitu. Jadi intinya sekarang ini meskipun saya ruginya, saya tetap ditawarkan apapun kemarin tuh, Pak Ridwan jangan ini saya tawarkan, saya tambahin gini, enggak, saya nggak mau. Ya udah selesai. Kalau seandainya saya kehilangan aset cukup besar sob, mungkin kalau di total general aset saya yang hilang, kalau memang saya kalah semua, itu kurang lebih 10M nih loh. Dengan hutang yang nggak seberapa, paling banter hutang mungkin lebih 10M lebih. Yang paling hutang paling banter 5M nih. Dan sekarang posisinya nggak mau jual juga susah gitu, karena kondisi seperti ini. Saya yakin nggak bisa nyelesain, insya Allah gitu.
Dan saya ngerasa tidak miskin karena apa? Bayangkan ya, kita ngelihat kemarin saya nemeni keluarga A atau adik ipar saya berobat dulu, dan saya dalam hati merasa bahwa dia bakal meninggal. Saya temani selama hampir sebulan 2 bulan, saya temani berobat ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana saya temani, sampai kemana-mana saya temani, dan saya tidur bareng sama dia sob. Dan alhamdulillah dia masih, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan ke saya juga ketika saya mau meninggal, ada yang bimbing saya gitu. Ternyata penting orang yang bimbing di sampingnya gitu. Dan saya kuatkan mentalnya dia dengan sholat hajat terus. Jadi pas saat itu saya ajak sholat dan dia mau, alhamdulillah gitu. Dia berpikir tentang, dan dia pikir hutang waktu itu. Ternyata hutangnya dia dikemplang orang gitu. Sudah ada hutang berapa M gitu, 2-3 M-an gitu. Udah gitu 1 M sendiri disikat orang gitu. Apakah sakit hati gitu? 1,5 gitu. Dia kan sakit hati dia. Orangnya nggak tahu tanggung jawab. Ya sekarang seperti itu yang terjadi gitu. Dan ternyata apa? Kemarin terakhir waktu sidang sidang saya keberapa di pengadilan tuh, saya datang pengadilan, ternyata dia sakaratul maut dan saya tinggal sidang. Ke hakim saya ngomong, mohon maaf hakim, saya mau tinggal, terserah Anda mau terima mau enggak, saya mau pergi karena adik saya udah keadaan kritis gitu. Saya tinggal, ya udah tinggal, ternyata dia meninggal sakaratul maut dan meninggal. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kita ini merasa beruntung. Kenapa? Bayangkan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa hidup kembali atau bisa berbuat lebih baik lagi. Kita ini dikasih keberkahan apa? Keberuntungan. Jadi apapun kondisinya harus beruntung gitu. Jadi ketika saya dapat surat lelang seperti ini, saya deg-degan, biasa-biasa aja. Kalau hilang ya udah, kalau dipikir untung rugi ya rugi, tapi kalau pikir-pikir juga, saya dulu waktu kembali saya nggak bawa apa-apa gitu. Saya punya uang sekarang ini, kalau seandainya saya kehilangan apapun ya dari hasil riba saya masih punya aset cukup besar gitu. Kalau dulu waktu saya bangkrut tahun 11 tahun yang lalu itu, ketika kalau aset saya dijual semua, itu saya masih hutang. Kalau sekarang nilainya di atas 10 M lebih gitu, hutang saya. Jadi aset saya jual semua, rumah semua saya jual, semua habis belas gitu. Saya masih punya hutang, bukan rumah ya, rumah kalau nggak sudah saya jaminkan. Aset saya jual, saya masih data hutang di atas 10 M gitu. Makanya sekarang ini saya melakukan, kemarin masih ada sisa riba, karena saya tutupin hutang bisnis menjadi hutang bank gitu. Hutang bisnis dari hutang bank supaya saya masih bisa bagus dulu. Dan ini pun sebenarnya udah saya kurangi gitu. Tadinya saya udah ngerasa tadinya hutang itu hutang dari bank umum, saya lariin ke bank muamalat gitu sebagian. Makanya sebagian udah di bank muamalat, sebagian di bank kayak BPR dan yang lainnya gitu. BPR tuh untuk nutupin ya tadi saya bantuin karyawan saya, karena kan dia nggak mungkin ajuin kredit ya, nggak bankable, saya bantu gitu. Tapi ternyata malah nyuksep seperti ini. Tapi saya udah ngomongin ke karyawan saya, meskipun sekarang hilang, insya Allah saya tidak akan saya akan penuhi janji saya sepanjang saya masih bisa berusaha gitu. Jadi seperti itu sob. Dan ketika saya dapat lelang ini, yang dilelang adalah aset saya yang di pinggir jalan. Mungkin lelangnya juga rendah gitu, cuma nutupin kalau utang kalau pada saat normal di sana asetnya 1,5 miliar sob. Kalau normal ya 750 jutaan atau 750 jutaan per hari. 2 hari kan 1,5 miliar sampai 2 miliar. Sekarang ini karena kondisi seperti ini mungkin 1 miliaran. Tapi dia lelang paling berkisar 500-600, biarin aja. Seandainya hilang ya nggak apa-apa, saya tinggal minta ganti sama Allah gitu. Jadi saya nggak khawatir amat gitu. Dan saya berusaha untuk bisa survive. Nah ini dia. Saya pasah kagak. Saya buatin surat ke presiden. Saya lewat tagin ke email ke IG-nya dia @jokowi. Saya juga buatin ke persuratannegara.co.id atau persuratannegara.go.id. Ada tuh nanti ininya. Dia surat ke dia bahwa saya minta Pak Presiden untuk bisa ini lelangnya, menunda lelangnya sampai selesai masalah Covid-nya saya akan selesaikan. Karena hutang itu wajib saya bayar gitu. Tapi kalau presiden nanti mau ngabulkan, mau bantu ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Jadi saya buat surat lagi, beberapa kali buat surat ke presiden. Nggak apa-apa, kalau udah nggak ada usaha lagi, bisa nggak saya digugat? Bisa aja, cuman saya malas aja. Lagi ke pandemi, terus gugat lagi, pusing juga, harusnya gugat sih. Cuman gugat tuh kan prosesnya panjang juga gitu. Kita ke pengadilan, nunggu segala macam-macam. Sidangnya hanya 10 menit atau 5 menit, nunggunya 3 jam gitu. Itu membuat malas gitu. Makanya saya siapkan juga di SKD atau ada LBH Intra gitu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.